Sebenarnya di Bali itu aneh juga ya, yang nangkap itu dari Jakarta kan. Kenapa nggak diurus sama Polda Bali? Selama di sana dia Polda Bali diam aja. Iya. Ini kan pertanyaannya, kenapa selama Kece ada di Bali, kok Polda Bali diam aja? Tetapi kok mesti dari Jakarta yang menjemput dia? Ini kan memang sudah skenario besar, nggak mungkin skenario kecil lagi. Ya pasti MUI pun terlibat. Siapa bilang nggak terlibat? Pasti dong. Karena kebencian terhadap Kece. Menyelamatkan si Kece bebas murni, itu kemungkinannya tipis. Tapi melindungi nyawanya, itu yang lebih penting. Iya. Dan ini kan memang udah skenario besar. Ya jangan kita terjebak, seolah-olah kita dibuat ikut menderita, ikut prihatin, ikut apa. Tapi kita tidak punya konsep, malah terjebak. Nah, ini suara kebenaran, lalu kita penutup Pak Jenderal ya. Suara kebenaran silakan, ini saya buka ya, Kanuru Clips ini ya. Kanuru Clips, ini saya subscribe langsung ya. Ini ya, sudah ada di layar Anda. Silakan Pak Suara Kebenaran, lalu Pak Jenderal untuk penutup. Silakan. Ya, Pak Paul, shalom. Selamat malam buat semuanya. Ya, masalah Pak MKC saya rasa ya kita positive thinking aja, artinya kata Gus Dur kan ya udah nggak usah repot, ngapain mesti repot. Jadi artinya kalau memang sudah ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang lain yang mengurusi, ya udah is okay, kasih mereka, justru bagus dong. Dananya nanti yang dari sini kita bisa konsentrasi lagi untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Tadi Pak Paul sudah bagus. Ya kita tenang aja, hati kita penuh sukacita, pengampunan, nggak ada lagi penghakiman, ini bagus ya kan, tinggal tunggu waktu aja. Jadi mereka juga kebagian pelayanan dan dari penggalangan dana dari mereka kan, untuk sementara kita dari sini tutup bisa dipakai lagi untuk pelayanan-pelayanan yang lain yang jauh lebih strategis lagi, kan banyak kerjaan yang mesti kita kerjakan. Ya, itu aja Pak Paul saya rasa. Jadi jangan habis di sana, betul, jangan habis energi KC ini baru itu cuma trigger. Jadi kita ini ada Pak Kanuru, ada class action kita ya kan. Iya, kerjaan Tuhan, pekerjaan di dunia aja banyak, apalagi pekerjaan buat Tuhan kan lebih banyak lagi. Jadi memang mesti bagi-bagi lah, nggak bisa di handle satu sendirian. Ini kan. Jadi setiap gereja atau setiap tubuh Kristus itu ambil bagiannya, ya bagus kan. Jadi kita konsentrasinya bisa lebih banyak fokus, dan semakin banyak lagi orang yang lebih bersuara, lebih bagus. Gitu aja. Luar biasa Pak, Suara Kebenaran. Itu ya Pak Kanuru, dengar itu ya, itu jadi jangan kecil hati. Pokoknya ini saya udah, ini kita semua bukan orang-orang yang suka basa-basi ya di grup ini ya Pak Kanuru. Mungkin Pak Kanuru jarang nongol di sini, tapi ini kita grup, karena kalau kita ngomong kita memang galak-galak, tapi kalau kita ngomong iya enggak semua ini. Bukannya basa-basi ini. Makanya teman-teman ya tahu sendirilah kalau orang-orang kayak kita gini ya maklum, ya orang iya enggak ini nggak bisa basa-basi, nggak bisa yang kelemar-kelemar, iya kayak tai-nya Napoleon, nggak bisa iya enggak pokoknya. Kalau kita begitu di sini. Jadi minta maaf juga ya teman-teman, kadang-kadang suka kaget-kaget masuk sini ya. Ya mohon maaf aja ya, ini didikannya Jenderal Tobing ya begini semua lah, gimana lagi? Ya salahkan gurunya. Oke, dan ini Pak Jenderal, tapi ini ada tim korlap kita yang kemarin pimpin ini, Pak salah satu pimpinan demo kita ini, tapi ini Pak Tobing dulu, nanti udah kelamaan tunggu nih Pak Tobing, lalu Pak Franky ya, Pak Franky Korlap ya, silakan Pak Tobing. Baik, saya mendengar apa yang kalian bicarakan lah ya. Jadi cuman beginilah, selalu kita coba bertanya, ya mengapa kok ini bisa terjadi strike and strike kalian, strike on strike between atau amongst di YouTube Kristen, YouTuber Kristen ini, apologet ini. Dulu kan sudah pernah saya ingatkan juga sama Pak Yosua Tewu, sama semua. Kita ini ngapain ribut sesama apologet Kristen. Tetapi kita harus punya strategi lah. Bagaimana kita menghadapi mereka-mereka ini. Saya juga kaget kok saling strike di antara kalian gitu loh. Ya tapi mengapa? Ini pasti ada faktor kan.
Saya juga menganalisa ya kejadiannya Muhammad Kece ini ya. Di sana kan ada CCTV ya, di ruangan itu ada CCTV. Ya, pertanyaan saya, kalau memang si NB ini adalah memang tidak sengaja untuk diekspos, saya kira dia pasti akan tutup dulu CCTV-nya kan. Tapi ini kan skenario besar. Ini skenario besar. NB itu hanya pelaku sebenarnya. Masih ada orang di belakangnya itu. Iya. Ya, jadi gini loh. Hati-hati kita jangan terjebak. Dari awal saya selalu mengatakan apa? Orang juga memainkan strategi, memainkan siasat. Dia juga gebrak-gebrak rumput supaya kita bermunculan. Karena kita gebrak-gebrak rumput, muncul mereka, ular-ular itu kan. Ular-ular kadut itu pada muncul. Dia juga sekarang begitu. Dia pasti berpikir lah. Semua mereka itu pasti berpikir. Bagaimana meniti siasat. Kalau bahasa saya, niti siasat. Bagaimana menata strategi. Menghadapi, ya ini namanya kan perang informasi. Ya, war and perception. Nah, ini kan dari awal pun saya waktu Muhammad Kece ditahan, saya Panpel juga tahu kok. Ya, saya diundang bagaimana menyusun strategi. Ya harusnya kita bicarakan. Strategi itu apa? Sasaran yang ingin dicapainya apa dulu? Apa tujuan kita? Apa goals kita? Apa objektif kita? Menyelamatkan si Kece bebas murni, itu kemungkinannya tipis. Tapi melindungi nyawanya, itu yang lebih penting. Iya. Dan ini kan memang udah skenario besar. Ya jangan kita terjebak, seolah-olah kita dibuat ikut menderita, ikut prihatin, ikut apa. Tapi kita tidak punya konsep, malah terjebak. Saya juga nggak tahu kenapa Abi men-strike klien. Nah, sekarang terjadi attack, counter attack. Sini attack, sini counter attack. Akhirnya kita sendiri yang ribut kan. Coba lewat komunikasi lah ya. Lewat komunikasi, bagaimana baiknya lah. Nanti akhirnya diantara kita ini tumbuh benih-benih kebencian. Wah kurang ajar dia strike saya. Wah saya balas lagi. Akhirnya kita terjebak, lupa tugas kita. Apa yang menjadi tujuan utama kita? Apa tugas kita? Lihat ya, saya kan dari awal udah saya katakan apa? Lihat perkembangan situasi sekarang. Lihat perkembangan situasi sekarang yang terjadi di Jakarta. Ya, lihat para pejabat-pejabat yang diganti, bergeser, itu kita harus lihat. Yang ngomong begini digeser, kalau saya mah sudah selesai. Nggak ada yang saya takuti lagi, karena saya nggak tunduk kepada mereka. Mereka bukan mengasih makan saya kok. Ya, jadi begini, jangan kita sampai terjebak sehingga kita sendiri ribut sesama kita. Ini hati-hati. Itu akan dibangun sama mereka. Bagaimana kita ini ribut sesama kita, konflik sesama kita gitu loh, sesama apologet. Nah ini satu hal. Jadi sekarang saya menganalisa mengapa kok sampai ini terjadi. Karena strike ini kan baru 2 hari 3 hari ini kalau nggak salah. Ini ada apa ini? Saya lagi berpikir gitu, ini ada apa ini? Ada faktor apa gitu loh. Karena dari awal saya begini, saya angkat jempol lah. Banyak sekali pengacara ingin berpartisipasi membela Kece. Bahkan tanpa pamrih. Wah hebat sekali ngomongnya. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Tetapi kok belakangan kok terjadi gesekan, friksi. Ada apa? Ini yang perlu saya cari. Saya belum ketemu faktornya apa. Mengapa kok terjadi gesekan? Mungkin ada yang kecewa. Kok saya kok nggak dilibatkan umpamanya. Padahal saya harusnya terlibat. Nah ini juga ya karena orang ingin
memposisikan apa? Citranya. Oh, saya mampu menolong kece. Ya, itu yang perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai kita ribut sesama kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak ribut? Ya, mungkin kan bisa lewat komunikasi. Mungkin lewat HP mungkin nggak bisa, tapi coba tatap muka. Jangan sampai kita di sini muncul, wah, mereka ketawa itu, waduh, berhasil ya strategi kita. Nah itu, berhasil ya strategi kita. Kasus Pak Kanurung, ya saya kira benar kata Pak Paul, kalau 30 juta aja kecil kan. Yang ada di ruangan ini aja 500.000 aja udah terkumpul kok. Selesai, makanya selesai. Lah iya, simple kan? Simple. Jadi oke lah. Coba buat strategi, ya. Memang kata kalau guru strategi mengajarkan gini, strategi is simple. Simple is the best. Tetapi the simple thing is difficult. Nah ini, itu ajaran gurunya. Jadi the simple thing is difficult. Sama sebenarnya. Ngurus masalah kece ini sederhana. Jadi tidak sederhana gara-gara kita ribut sendiri. Betul. Ah, mohon maaf ya, saya bukan, ya oke lah. Saya hanya memberikan saran masukan. Ya. Saran masukan. Lihat perkembangan situasi ini. Makin hari makin tajam saya lihat. Ya, mendekati 2024 ini. Makin tajam. Di antara satu partai aja ribut. Antar partai ribut. Lihat aja. Ini harus kita harus mengamati ya. Saya kebetulan tanggal 18 juga nanti diminta ada kelompok, ya mereka namanya gerakan doa lah ya. Nah, gerakan doa minta saya memberikan istilahnya sharing lah masalah wawasan kebangsaan terkait dengan pemilu 2024, di mana di situ menurut ceritanya saya baru telepon saya tadi pagi karena kirim WA, Pak Tobing bersedia enggak? Ya saya bilang saya siap saja. Nah di situ temanya tadi itu siapa pesertanya? Wah kaget juga saya. Para pendeta dari Aceh sampai Papua, cobalah. Para pendeta sampai Papua dan banyak juga yang dari luar negeri terlibat katanya. Waduh. Oke, kalau kita mau bicara, tapi ini peranggapan. Sama dengan kasusnya kece ini. Peranggapan belum menjadi fakta sesungguhnya. Skenarionya mereka bisa kita baca nggak? Kapan skenario mereka bisa kita baca nggak? Harusnya kita udah bisa membaca skenario mulai dari kece berapa bulan kau tidak ditangkap, dibiarkan. Terus kok ditangkap dibuat seperti itu, bahkan diekspos kan? Alangkah bodohnya seorang jenderal mau ekspos kelakuan dia di sana kalau tidak ada orang di belakangnya. Dan ini sudah disusun ini skenario ini, bukan baru-baru ini, enggak. Sudah lama ini pasti. Enggak mungkin mereka menyusun skenario, dan skenario itu udah bertahap. Tahap pertama, kalau di militer itu ya manuvernya, tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini, tahap keempat ini. Mereka juga sudah tahu, begitu si kece ditangkap, pasti sudah ada pendukung kece yang akan berteriak-teriak. Mereka udah tahu. Tapi bagaimana? Nah, yang menjadi pertanyaan, ini pertanyaan ini ya, pertanyaan kita. Apakah, nah ini, apakah pengacara-pengacara yang mendukung dia, ini terkontaminasi nggak? Kalau bahasa militer, masuk angin nggak gitu loh. Pasti masuk angin. Nah sudah, nah ini, nah siapa mereka? Mereka ini yang harus dikejar. Cara mengejarnya mungkin nggak bisa lewat YouTube. Semakin kita panasi dia pun semakin panas. Semakin reaksi kita, dia reaksi juga. Jadi setiap aksi ada reaksi. Ada reaksi, ada reaksi. Begitulah terus. Nah sekarang bagaimana di antara kita? Siapa yang bisa mendamaikan? Siapa yang bisa mendamaikan permasalahan ini? Ini udah strike itu udah perang itu. Tapi bagaimana? The art of
peace. Kalau kita ingin damai, ya sepakat untuk berdamai. Nah, sasaran kita kan bagaimana melindungi Kece, menyelamatkan jiwanya. Kan itu aja sasarannya. Bagaimana kita mengikuti dia? Ada nggak pengacara yang siap berkorban siang malam? Ya, kalau kami di militer itu ada apa istilahnya, boleh nggak menjaga si Kece di penjara bersama-sama? Diganti, ya apusan gitu loh. Supaya dia betul-betul aman. Iya, itu aja. Boleh nggak? Pengacara yang minta dong harusnya mendampingi dia terus. Diatur, digilir, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, sekarang saya melihat situasi ini jadi gimana cara yang ditempuh. Sudah beginilah kejadiannya. Terus cara yang ditempuh bagaimana? Ya saya baru tahu juga ini YouTube ini dapat duit rupanya. Dapat Pak Jenderal. Oke lah, nggak apa-apa lah. Makanya kan kemarin saya salahkan Pak Jenderal, dirapikan YouTube-nya, semua pelajaran-pelajaran kita, suruh anak buah, rangkum semua, itu kan bagus-bagus itu 6 jam, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, ada yang 8 jam kita dulu. Wah, lagi mabok-mabok itu tuh. Nah, itu dirapiin semua, terus nama The Top Man itu lebih baik kan, nama Brigjen Junius Tumban Tobing. Itu akan lebih bagus Pak Jenderal. Dulu kan saya udah bilang Pak Jenderal dulu. Tadinya The Top Man itu saya mau mengangkat senior saya sebagai ketuanya. Tapi para senior itu nggak mau. Saya tadinya kan berpikir, waduh, senior saya kan banyak yang lebih tinggi pangkatnya. Nanti kita promosiin di sini YouTube-nya supaya orang pengajaran itu kan ada yang di sini, ada yang tempatnya Pavel, ada yang tempatnya Hedi Ikim, itu kan. Nah itu mesti biar kumpul semua di situ. Nanti pengajar diambil aja dari tempat kami, di-downloadin gitu loh. Baiklah, itu nantilah tahap berikutnya lah. Tapi ya jangan sampai terjadilah namanya bukan kenyamanan ya. Napas orang ada di situ. Iya, nafkahnya. Saya rada kecewa juga ini sama Abi. Saya rada kecewa, ya. Rada kecewa juga saya. Tapi mungkin ada faktor lain mengapa dia berbuat seperti itu. Ini yang belum saya ketemukan. Itu simpel sekali, Abi. Dia dihasut sama orang-orang di sebelahnya. Saya kenal Abi dari Saifuddin itu saya kenal dari 2015. Dan selalu polanya selalu sama begini. Polanya selalu sama. Tanya Kanuru deh itu. Polanya selalu sama. Saya pun dulu pernah saya bikin grup WhatsApp. Adanya retreat di Lembang, saya sama Saifuddin ketemu. Wah, ini kita lagi jadi heboh nih. Saya sama Saifuddin di Facebook kita lagi dikejar-kejar orang Islam. Dan banyak orang Islam yang kita baptis. Ya, salah satu ya, nah terus kita ketemu di Lembang. Oke. Kita ketemu, kita bikin acara gede, habis itu terus saya harus pulang dulu karena saya bekerja kan, saya mengajar di STT, jadi saya harus pulang dulu, kemudian kita bikin grup WhatsApp-nya gede gitu kan, terus tiba-tiba saya di-remove dari grup WhatsApp itu, yang remove itu penjilatnya Saifuddin Ibrahim. Nah yang lain komplain, yang pasukannya saya kan komplain, loh ini si Paul yang bikin grupnya malah Paul yang disingkirkan. Wah itu udah, dan terus berapa bulan kemudian nama saya difitnah oleh kelompoknya Saifuddin Ibrahim, anak buahnya. Saya sama Saifuddin masih telepon-teleponan, tapi tiba-tiba santer kemana-mana kalau saya itu bangkrut atau saya makan uang duitnya orang atau apa begitu deh pokoknya deh. Terus salah satu kerabat saya telepon saya, apa betul gitu Paul? Ya biarin aja Mami, biar aja orang ngomong seperti apa. Nah, nyatanya saya sama Saifuddin masih telepon-teleponan kok. Bahkan dan itu berapa kali, nggak cuma sekali 2 kali. Ya, jadi itu polanya sama. Tapi saya kenal Abi nggak, Saifuddin orangnya nggak seperti itu, Pak Jenderal. Jadi selalu dia tuh dikorbanin sama anak buahnya. Anak buahnya, wah rakus-rakus nih. Ini Saifuddin dimakan. Habis dia dimakan lagi. Kemarin kalau Saifuddin keluar dari penjara nggak dimakan anak buahnya, dia udah jadi pendeta kaya tuh Saifuddin. Dimakan habis-habisan sama anak buahnya. Itu polanya selalu gitu. Jadi makanya yang ini, itu gampang, itu anak buahnya itu serigala semua. Makanya begitu saya langsung pasang mata terus sama si Saifuddin begitu dipegang duitnya. Benar, baru datang, itu udah kamu ketebak. Makanya istri saya bilang, kamu yang nggak apa-apa lah. Saya bilang ya kita kan stop. Yang penting kita harus selalu dukung. Tetapi saya sebelum ada kejadian ini, saya bilang Pak Abi,
Abi tahu apapun yang terjadi, saya tidak pernah sekalipun jelek-jelekin Abi. Saya udah telepon. Abi harus percaya saya, apapun yang saya buat, Abi harus percaya dengan saya, dan jangan pernah dengerin orang lain. Saya sudah wanti-wanti loh. Sungguh demi Tuhan, saya udah ngomong begitu sama Abi malam-malam itu. Nah, apapun yang terjadi, Abi tahu saya tidak pernah hianati Abi. Ya, saya udah ngomongin begitu loh. 2015 kita ketemu, kita pelukan, kita salaman, kita angkat saudara. Dan saya tidak pernah sekalipun mengatakan yang jelek tentang Saifuddin Ibrahim. Nah, jadi saya tahu itu orang di sebelahnya dia yang kurang ajar. Itu tuh gampang banget, karena dia mau memang kasus ini jangan di-upload. Kenapa supaya jangan di-upload? Supaya mereka bisa main belakang, duit, tiba-tiba duitnya hilang. Begitu, itu mah gampang banget dari dulu kayak gitu kasusnya bolak-balik si Saifuddin Ibrahim itu. Itu nggak cuma sekali 2 kali. Itu Saifuddin itu habis-habisan itu dimakan sama temennya sendiri. Pendeta-pendeta lagi yang makan. Ya itu artinya apa? Kita tidak tahu kalau kita dijebak. Iya. Makanya begini, seorang pendeta itu juga harus belajar strategi dong. Iya, contohnya ini kayak saya nih belajar sama orang yang langsung nih. Si Nabi 26 masih belajar. Ya, jadi padahal waktu itu Yosua TU kan mengundang saya. Pak Heri tanyalah. Oh, Pak Yosua jangan saya sendiri dong. Jangan Anda sendiri. Kumpulkan semua. Coba telepon Pak Heri. Mau nggak? Biar kita bicarakan. Jadi waktu itu kita bicarakan mulai jam 7 sampai jam 11 kalau nggak salah. Ya. Bagaimana strategi menyelamatkan, melindungi sebenarnya. Ya, menyelamatkan, melindungi. Waduh, udah sampai ke sana itu. Launching book. Siapa yang ngirim itu? Ada dong, intelijen dong. Gurunya siapa dulu? Oke lah, nggak apa-apa. Jadi kemarin kami sudah rapat awal tentang ini. Nanti sudah kita susun juga siapa-siapa yang hadir ya. Dari organisasi mana gitu loh. Karena oleh Bu Mantu ya, dari Bu Mantu, dari Yayasan Damaris, kemarin saya mau bilang cukup 50 orang aja loh Bu. Oh, dia bilang enggak, biar aja 100. Ya udah. Kemarin sudah tinjau medan, sudah tempatnya di mana, ya udah kita siapkan. Ya, nanti yang diundang juga itu kalau nggak salah ada 15 jenderal saya undang datang. Ya, 15 jenderal saya undang datang, tokoh-tokoh agama juga saya undang. Ya, dari Buddha, Hindu, ya mudah-mudahan mereka mau datang gitu loh. Nggak apa-apa lah. Jadi terkait dengan strike, ya on strike ini, ya gimana kita berpikir sama-sama dulu sekarang. Siapa yang bisa mendamaikan? Ya, yang bisa dituakan lah di sini. Karena sesama kalian sudah ribut. Coba besok saya coba telepon lah ya, Abi. Ya, saya coba telepon dia. Sudahlah, dulu Abi itu mau saya bantu loh. Sama Pak Putih. Tanya aja Pak Putih. Dia kan mau mendirikan itu. Mau mendirikan sekolah. Yang di Kalimantan. Nah ini Kanuru. Iya. Ini Kanuru yang ini ya pimpronya asalnya tuh disingkirkan. Ganti orang lain. Itu kan mau piara kambing, mau piara domba, udah ada, segala macam. Ada babinya 20 ekor. Makanya saya waktu itu udah bilang, tanya Pak Putih ada nggak di sini dia? Bahwa saya bilang, kita waktu itu mau nyumbang Bible yang bahasa Arab. Bible yang bahasa Arab, supaya ya mereka-mereka yang mengerti bahasa Arab mungkin bisa mengerti juga gitu loh. Waktu itu udah kita minta tolong sama dia, karena dia kan mantan dosen di pesantren. Ya kan? Oh, udah sampai 5.000 buku mau kita siapkan waktu itu. Ya, itu selesai saya rapat, ya Pak Abi ini rapat dengan para jenderal. Jenderal dari keempat angkatan. Bayangkan aja, jenderal dari keempat angkatan kita rapat tertutup di restoran Toba-Tabo. Restoran Toba-Tabo itu udah tahu Raja Uti itu lah di Jakarta itu. Ya, kita undang, dia bicara, kita mau lihat kesaksiannya seperti apa. Itu para jenderal di situ dipimpin oleh senior saya, Letnan Jenderal Hotma Panjaitan.
Kita pengen tahu kesaksiannya apa rencananya ke depan. Dalam rangka ya ini memberitakan Injil ini. Kita acungkan jempol. Apa yang bisa kita bantu, kita bilang. Tapi nggak tahu setelah itu kok putus kontak. Kapan kira-kira dia telepon saya? Ada seseorang yang telepon saya. Oh ini ada Pak Saifuddin Ibrahim mau bicara sama Bapak. Oke, saya bicara. Waduh, gimana kabarnya? Kok nggak lanjut? Waktu itu dia bilang, oh saya dihianati anak buahnya. Nah, ya sudahlah, apa yang kata Pak Paul itu betul memang. Dia ngomong sama saya sebelum kejadian ini loh. Kira-kira sebulan yang lalu kok dia ngomong sama saya. Ya, kebetulan dia berdampingan sama siapa saya lupa. Ya, teleponnya dikasih ke dia ini dengan Pak Tobing kan ya. Oke. Wah, lama sekali kita nggak ketemu Pak. Abi saya bilang, iya. Dulu ada rencananya begini-begini, saya kasih nomor telepon, kenapa nggak ngubungin? Saya sama Pak Putih udah untang-panting juga mau menyiapkan bukunya yang 5.000 itu rencana kita. 5.000 buku loh. Bible yang berbahasa Arab dan Indonesia. Ya kan? Double gitu. Jadi biar mereka paham. Oke lah. Kalau saya hanya bisa memberikan sumbang saran, memberikan rekomendasi seperti ini, hanya satu cara. Bagaimana kalian tidak terjebak lah. Ya. Ya para apologet ini terutama. Ini kan sudah terjebak. Ini sudah terjebak. Mereka ketawa-ketawa berhasil ya skenario kita itu. Nah sekarang bagaimana manuver kita? Manuver mereka begitu. Ini nggak mungkin. Nggak ada skenario besar dan tidak ada rencana di belakang. Pasti udahlah. Karena 3 bulan sebelum si Kece ditangkap, dia telepon saya kok. Pak Tobing, bagaimana keadaan saya? Ya sekarang tinggal bagaimana situasi saya ke depan. Saya bilang, ini tergantung keputusan Anda. Ya pasti nanti Anda pasti ditangkap. Saya udah ngomong kok sama dia. Cuman karena 3 bulan kan 2 bulan. Kok nggak ditangkap-tangkap juga, kan gitu. Lengah. Ya sudahlah. Ini udah keputusan dia sendiri. Waktu itu kan saya bilang, kenapa nggak ikut caranya Paul Jang? Dia nggak mau. Ya kan? Nggak mau dia. Ya sudah, dia di Bali. Sebenarnya di Bali itu aneh juga ya. Yang nangkap itu dari Jakarta kan? Kenapa nggak diurus sama Polda Bali? Selama di sana dia Polda Bali diam aja. Iya. Ini kan pertanyaannya, kenapa selama Kece ada di Bali, kok Polda Bali diam aja? Tetapi kok mesti dari Jakarta yang menjemput dia? Ini kan memang sudah skenario besar, nggak mungkin skenario kecil lagi. Ya pasti MUI pun terlibat. Siapa bilang nggak terlibat? Pasti dong, karena kebencian terhadap Kece. Ya udahlah, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ini yang saya sampaikan. Hati-hatilah, udahlah. The art of peace, bukan the art of war. Ya. Ya, itu aja. Ya, the art of peace, seni untuk kita berdamai, itu yang perlu dikembangkan. Ya. Dan itu nanti juga salah satu buku yang akan saya buat, tapi bukan sekarang. Ya. Karena kita Tenang, selalu, Pak Jenderal, masih panjang kita jalan, Pak Jenderal. Ya, jika ingin damai, bersiaplah untuk perang. Waduh, gawat kalau begini. Tapi ada lagi, jika ingin damai, ya sepakat. Damai. Sepakat untuk mendukung perdamaian. Nah ini katanya damai sejahtera. Tuhan yang bilang damai sejahtera lah kalian di bumi. Itu kan pesan di Bible. Saya nggak tahu ayat berapa. Tapi saya pernah mendengar dari pendeta kan begitu. Damai sejahtera lah engkau di bumi. Tanpa damai sejahtera, makanya tidak ada berkat. Sudahlah. Indonesia ini karena nggak pernah damai, makanya nggak ada berkat. Iya. Udahlah. Mazmur 133, Pak Jenderal. Berbagi. Oke, nanti saya catatlah tuh Mazmur 133. Saya tahunya saya mendengar aja, tapi ya saya berpikir kayak Albert Einstein, ngapain menghafal logaritma kan begitu. Yang penting tahu. Ya kan? Oke, jadi ini kita harus berpikir ke sana, ke depan bagaimana kita bisa membangun kembali
yang selama ini sudah kondusif. Kita jangan mau diadu domba. Ini udah diadu domba. Ya, Kita udah diadu domba ini. ya. Oke lah, kalau memang saya dibutuhkan untuk bicara, saya bicara. Minta tolong Pak Jenderal disampaikan, karena kemarin saya udah minta tolong Pak Putih. Mungkin bukan telepon kali, kalau perlu didatengin supaya beliau juga merasa, oh ini bukan cuman basa-basi doang Pak Jenderal. Ini seorang jenderal datengin rumahnya Saifuddin, kalau nggak didengar mah kelewatan. Baiklah, saya coba ya, saya coba. Karena saya diblokir, saya terakhir saya hari Minggu minta tolong Pak Saifuddin untuk khotbah di Embun Pagi itu kan, jam 4 pagi itu udah. Terus ya seperti biasa habis bawa renungan ya kita kan selalu ada PK segala macam. Terus udah gitu tiba-tiba saya diblokir, udah selesai. Saya bingung kan, saya habis telepon cepat penting, ini orang-orang pada komplain nggak diangkat, di-decline malah langsung. Nah kan aneh buat saya. Orang kita barusan telepon, barusan Embun Pagi kita barusan sama-sama, habis Embun Pagi saya telepon di-decline, kan aneh. Ya kemungkinan begini, ada juga isu-isu yang masuk ke dia. Ya apapun isu itu kenapa dia nggak telepon saya? Kan gampang, saya kan selalu 24 jam nyala. Kecuali saya memutuskan untuk diangkat, ya lagi tidur ya nggak angkat lah. Saya melihat ada cover YouTube, di situ Saifuddin korupsi. Loh. Ya, jadi judulnya menanggapi tuduhan Saifuddin korupsi. Di dalamnya saya bilang Saifuddin tidak mungkin korupsi. Karena kan tuduhannya orang-orang Saifuddin makan duitnya KC yang buat itu kan, persembahan-persembahannya KC itu, saya bilang tidak mungkin Saifuddin korupsi. Oke, isu itu bisa saja kan? Oh, itu tidak mungkin, seorang Saifuddin tidak mungkin korupsi. Saya tahu persis. Iya, kita paham. Tapi isu yang diembuskan ke telinga dia, kan bisa saja. Ya, itu keputusan dia. Ya, dia harus belajar, hamba Tuhan harus belajar cepat, banyak mendengar, lambat bicara, lambat bereaksi. Oke lah. Judulnya sudah jelas, menanggapi tuduhan Saifuddin korupsi. Oke lah. Jadi kan ada isu-isu seperti itu, berarti kan justru kita membela Saifuddin loh. Banyak tuduhan Saifuddin korupsi kita bela loh. Ya tadi kan saya sempat mendengar sedikit lah. Ya si Papel tadi ngomong begini-begini. Saya udah nggak percaya. Ya boleh, ya kan ini. Ya tapi kan saya percaya. Masalahnya kenapa saya yang diblok? Kan begitu kan. Makanya cuman ya ini kan harus kita netralisir. Iya makanya harus seorang Pak Tobing yang ke sana. Pak Jenderal Tobing harus ke sana. Mungkin kalau telepon mungkin dikira basa-basi Pak Jenderal. Makanya saya bilang Pak Putih bisa nggak sekalian nyamperin ke KC di Mabes, dilihat. Itu orang masih hidup apa enggak, busuk apa enggak, kasihan. Kalau yang masuk orang-orang ini nggak mungkin bisa dikasih masuk, masa seorang jenderal minta tengok aja nggak harus inilah itulah ya kan? Ya kita coba lah ya, kita coba. Nanti Pak Putih, saya belum kontak dia lagi nih, padahal baru kemarin saya lagi di Bandung nih Pak Putih, lagi di Bandung, Pak Jenderal lagi koordinasi buat kerjaan kita nih. Termasuk nanti Pak Franky ini, Pak Franky sama Pak Marlin lagi mau kita bisa fasilitasi apa nih buat Pak Marlin dan Pak Franky ini melalui LSM kita. Ya, jaga Pancasila sambut Katulistiwa, ya. Ya, kemarin rapat dengan saya dia. Ya. Ya. Oke lah ya, itu yang terima kasih Pak Jenderal, mohon bantuannya supaya bisa teman-teman ini bisa menetralisir karena ini YouTubers ini sedang membantu Pak Saifuddin, sedang membela Pak Saifuddin loh. Kita mah nggak urusan dengan pengacaranya, kita urusannya dengan Saifuddinnya. Nah, ini teman-teman lagi mau mendukung KC dan Saifuddin, kok malah disikat. Nah, kan aneh. Dan Saifuddin itu naik daun dulu gara-gara Facebooker dan para YouTubers ini. Yang naikkan Saifuddin itu, yang mengorbitkan Saifuddin. Nah, kayak KC ini yang mengorbitkan siapa ya? Kita inilah yang mengorbitkan KC dulu. Pertama di Pavel, lalu di saya. Lalu langsung tenar kan, KC ini kan. Kalau enggak juga nggak tenar juga. Kita semua yang mengorbitkan. Jangan sampai kita yang mengorbitkan lalu di... Tapi saya nggak di-strike loh. Saya yang take down sendiri kemarin pagi, 2 hari yang lalu. Yang lain udah bergeger. Begitu dengar, waduh kok tambah parah. Udah saya hapus aja daripada nanti dia tiba-tiba kenapa saya dihajar juga kan. Saya matiin dulu cepet-cepet.
Oke Pak Jenderal, terima kasih buat kehadirannya. Ini terakhir Pak Franky, silakan Pak Franky. Ya.